Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan yaitu mengenai materi etika, pengertian dari etika. Untuk membahas lebih dalam mengenai etika, pertama kita memahami yaitu pengertian dari etika. Secara teoristis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, taeta atau jamak, yaitu adat, istiadat atau kebiasaan, yang berarti timbul dari kebiasaan yang menjadi perspektif objeknya adalah tindakan, sikap, dan perilaku manusia. Secara teoristik, etika juga sama dengan moral. Yang moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos. Dalam bahasa jamaknya mores, yang artinya adat, istiadat atau kebiasaan. Moral itu sendiri adalah kebiasaan hidup yang berdasarkan adat, istiadat, dan kebiasaan. Pengertian etika. Secara khusus, pengertian etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Secara umum, pengertian etika adalah aturan, norma, kaidah atau prosedur yang biasa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilakunya. Penerapan norma ini erat kaitannya dengan baik buruknya seseorang, baik individu dalam masyarakat. Ciri-ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak dan absolut. Berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Hal ini karena etika berkaitan dengan ilmu nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang melanggar etika dan norma yang berlaku. Sehingga bagaimanapun juga dari individu tersebut akan buruk meskipun tidak dijerat oleh aparat penegak hukum sekalipun. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Pada hakikatnya, setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruknya sehingga akan terbentuk dan tertanam di hatinya. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku individu tersebut. Perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku yang perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Macam-macam etika. Menurut jenisnya ada dua jenis etika, diantaranya satu, etika normatif, yaitu jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki setiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif.
Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kejar dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasarkan cakupannya menurut ada dua jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Sedangkan etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Berdasarkan sumbernya, ada dua jenis etika diantaranya sebagai berikut. 1. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan suatu agama tertentu. Yang kedua, etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian filosofis atau berdasarkan filsafat. Fungsi etika. Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis berdasarkan langsung dari berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Manfaat etika itu sendiri adalah sebagai penghubung antar nilai. Etika juga bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, menjadikan individu memiliki sikap kritis, membuat suatu sesuai dengan peraturan. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Etika juga sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Etika juga dapat membantu dan menentukan pendapat. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, tidak memandang rendah orang lain, berperilaku sopan, menghargai perbedaan pendapat, membantu orang lain yang membutuhkan. Kesimpulan mengenai etika, yaitu etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu yang sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal ini karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tanamkan dalam diri etika yang baik agar berhubungan antar sesama berlangsung baik pula. Sekian dari presentasi saya, baik dan kurangnya terima kasih.